Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, amma ba'du. Insyaallah kita akan belajar surah Al-Fatihah. Di mana surah Al-Fatihah ini adalah surah ataupun satu-satunya surah di dalam Al-Quran yang tidak ada di kitab-kitab samawi sebelumnya. Tidak ada di Zabur, tidak ada di Injil, tidak ada di Taurat. Nah, maka Al-Fatihah selalu dijadikan rukun di dalam sholat, di dalam membacanya. Nah, maka insya Allah kita akan mempelajari lebih jauh surah Al-Fatihah ini. Nah, sebelum membaca surah Al-Fatihah, ada yang harus kita perhatikan, terutama adalah makharijul huruf ataupun tempat keluarnya huruf. Saya kasih contoh misalnya di papan tulis ya. Perbedaan bunyi alif atau hamzah dengan ain. Kemudian nanti ada perbedaan antara huruf H dengan H. Nanti ada lagi sifat-sifat huruf dan juga makhorijnya, tempat keluarnya, di mana dia harus menggabungkan bibir atas dengan bibir bawah yang ada pada huruf mim dan ba. Pada huruf alif dan ain, perbedaan nyatanya itu pada bunyi. Jadi kalau seumpamanya alif kita kasih harokat, maka dia bunyinya A. Nah, tapi kalau ain dia akan lebih ke dalam. Jadi bunyinya adalah A. Maka pada kata pada permulaan lafal ini, ya, ini namanya dalam membaca Al-Quran al-isti'adah ataupun at-ta'awud. Kita dapatkan di dua huruf pertama ada alif atau ada hamzah. Nah, ini kalau karena alif itu tidak menerima harokat, ya, tapi kalau hamzah menerima harokat. Antara hamzah dan ain ini cara membacanya harus betul-betul bisa dibedakan, ya. Jadi nggak boleh kita membaca a u, nggak boleh. A u salah, tapi harus beda. Di mana huruf ain kita baca lebih dalam. A'u, a'u, a'u. Mungkin Opik bisa melafalkan a'u. Iya. Nah, seperti itu, bagus. Nah, kemudian ini sekedar contoh dari alif dan ain. Kita balik ke Fatihah. Yang kedua, setelah a dengan a, nanti ada H dengan H.
ha. Di dalam ilmu tajwid, huruf ha yang seperti ini masuk ke dalam huruf halqi. Huruf halqi itu adalah huruf yang ada di atas tenggorokan ha. Maka cara mengeluarkan huruf ha itu harus bersih, ya, harus bersih. Ha, ha, ha. Nah, kalau ini dari dalam dada ha, ha, ha. Maka di dalam surah Al-Fatihah ayat kedua ada bacaan begini. Ini dia ha. Maka cara membacanya adalah al-ha. Al-ha. Coba al-ha. Tidak boleh kita membaca al-ha. Sebab kalau ha itu larinya ke ha besar yang keluarnya dari sodar ataupun sudur. Al-ham. Ketika huruf mim, karena dia adalah huruf syafawi, syafawi itu artinya bibir, maka ketika melafalkan mim, antara bibir atas dan bibir bawah harus nyambung. Alham, karena huruf syafawi. Alhamdulillahi, maka tidak boleh kita melafalkan alhamdulillahi, nggak boleh. Sebab di sini hanya adalah harus besar. Alhamdulillahi rabbil huruf ain yang tadi kita bahas, alamin. Nah, yang harus kita perhatikan juga adalah ini. Apa namanya ini? Tasdid atau syiddah. Nah, ketika melafalkan tasdid ataupun syiddah di dalam Al-Quran, maka wajib kita gabungkan, ya, atau kita double. Kalau dalam istilah ini stressing. Stressing artinya dikuatkan. Jadi harus jelas-jelas ada tasdid atau ada syiddah. Alhamdulillahi rabb, harus rabb, nggak boleh kita dibaca tipis. Lillahi rabbil nggak boleh, tapi harus rabbil alamin. Ini sebelum nanti Opik baca surah Al-Fatihah. Nah, pada pembahasan berikutnya, saya kira di ayat ketiga ada masalah. Pada ayat keempat juga nanti kedapatan ada tasdid. Kayak misalnya ini. Kita harus membaca jelas
ada tasdid atau sida pada lafal iyyaka. Iyyaka, ya. Nggak boleh kita membaca dengan tipis, seperti misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka. Enggak, tapi wajib iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Jadi apa yang penting adalah tasdid di sini. Nah, pada ayat berikutnya kita ketemu sama huruf ini H besar. Sini ada. Kita ketemu huruf besar yang harus kita lafalkan huruf besar. Maka nggak boleh kita melafalkan dengan ih, ya, ih nggak boleh. Tapi ih dinas sol. Nah, ketika huruf sol ini akan ada perbedaan nanti antara sa, sin, shin dengan nah di sini kita jangan malu-malu ketika kita melafalkan makharijul huruf, tempat keluarnya huruf yang memang semuanya ada di fam, daerah huruf yang our mouth. In English our mouth. Oke, kita lihat fa. Ketika melafalkan huruf sa itu di bawah dan di atas menghimpit ujung lisan, ujung lidah, sehingga akan terdengar suara desis kecil sa, ya sa. Tapi dia nggak ada di sini. Maka sekedar mengetahui ketika huruf sa adalah posisi ujung lisan kita terhimpit oleh gigi atas dan gigi yang bawah. Nah, huruf sin ini huruf desis. Ya, jadi kalau kita melafalkan huruf sin harus ada desis. Kayak misalnya begini dalam surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ada s. Kemudian huruf ini harus ke depan bibirnya, shin, dengan membuka bibir. Nah, akan berbeda dengan huruf ini. Hampir serupa dengan huruf shin, tapi dia lebih memajukan bibir. Bibirnya agak maju, agak monyong, itu bahasa ini, agak maju. Makanya kita lafalkan misalnya pada ayat ini di naf son di naf sirotol mus di naf sirotol mustaqim son seperti son pintar. Oke. Nah, yang enggak kalah penting adalah melafalkan ini huruf po, dan ini yang bagian huruf yang lumayan sulit untuk dilafalkan karena kedua pipi kita salah satunya harus berhubung po yang pipi kiri. Jadi pipi kanannya biasa landai, tapi pipi kiri harus lendung po.
ihdinas siratal Bagaimana caranya agar menghasilkan pikir kita ngeluh, dorong dengan ujung lisan. Coba akan coba satu ayat ini baca. Ihdinas siratal mustaqim. Coba ulangi sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, bagus. Nah, dalam ilmu lain, ya, dalam ilmu lain atau dalam qiraat sab'ah, ketika huruf shad ini bisa dibaca dengan sedikit masuk ke huruf zai. Maka nanti kalau seumpamanya Opik mendengar qori mengucapkan ihdinas ziro, jadi ada huruf zainya. Ini dalam qiraat, ya. Tapi dalam bacaan sholat atau penggunaan Al-Fatihah, kita masih saja tetap melafalkan huruf shad. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Saya kira itu aja untuk sekedar gambaran poin-poin yang penting pada surah Al-Fatihah ini. Sekarang mari kita lihat Al-Qur'annya. Coba Opik baca dari awal sampai akhir, nanti saya dengarkan. Ya, dari tahun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bacaan Opik sudah bagus, sudah sesuai dengan kaidah tajwid, dan juga makharijul hurufnya sudah dapat. Cuman kalau mau ditambahkan, tadi yang saya simak pada ayat keempat di surah Al-Fatihah ini, baca tasdidnya kurang. Di kata maliki yaumiddin tadi agak tipis. Coba diulangin ayat yang keempatnya. Maliki yaumiddin. Ya, bagus. Baik, saya kira cukup. Nanti di lain waktu kita sambung lagi. Bacaan Opik sampai dengan saat ini sudah bagus dan sebenarnya sudah bisa untuk menjadi imam sholat, sudah bisa. Tapi secara umum yang baru saja dipraktekkan sama Opik, pembacaan Al-Fatihah saya kira sudah tepat. Alhamdulillah. Kita tutup dengan sama-sama baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita membaca surah Kafaratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma hamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelumnya kita kembali lagi kepada materi kita, yakni pembelajaran makharijul huruf ataupun sifat huruf. Makharijul huruf, apa sih yang dimaksud dari makharijul huruf? Jadi makharijul huruf itu makhraj, berasal dari bahasa. Menurut bahasa itu makhraj itu artinya tempat keluarnya sesuatu, ya. Nah, namun menurut istilah dalam ilmu tajwid, makharijul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf menjadi kelihatan dan berbeda dengan lainnya, ya. Jadi tempat keluarnya huruf, contoh A. Nah, A ini tuh ada di apa namanya nih? Di tengah-tengah tenggorokan. Bukan di tengah-tengah tenggorokan, di tengah-tengah sini nih, dagu nih. Nah, akan tapi kita keluarkan itu apa namanya? Itu huruf A. Namun ketika kita apa namanya berbunyi ataupun membaca huruf hamzah, itu berbeda lagi. Hamzah itu masuknya ke dalam tengah-tengah tenggorokan, akan tetapi sebelum dalamnya. Nah, itulah hamzah. Nah, lanjut ke dalam apa namanya makharijul huruf. Makharijul huruf itu ada yang dibilang sebagai makhraj muhaqqaq dan ada pula makhraj muqaddar. Ya. Kalau makhraj muhaqqaq itu tempat macetnya suara, di situ hanya kemungkinan. Maka tempatnya itu ya hanya kira-kira aja gitu. Itu makhraj muhaqqaq. Jadi suara itu hanya kemungkinan ataupun sebuah pengkira-kiraan aja gitu. Kita ingin membunyikan lafaz misalkan ha. Nah, kita mengira-ngirakan ha itu ada di mana. Nah, itu kemungkinan tuh ada di situ. Nah, itulah makhraj muhaqqaq. Namun akan tetapi ada yang namanya makhraj muqaddar. Makhraj muqaddar itu adalah makhraj sama saja seperti di atas. Cuman hanya saja makhraj ini memiliki huruf-huruf tertentu. Seperti huruf mat yang ada 3 itu, waw, terus ya dan alif. Itu makhraj muqaddar. Contohnya terus ibub. Nah, itu huruf matinya itu apa? Ba. Huruf matinya itu ba, namun dengan adanya hamzah wasol yang di situ yang apa disertai oleh huruf mati, hingga akhirnya huruf mati itu bisa berbunyi. Nah, itu yang dinamakan huruf. Namun akan tetapi ada yang namanya sebuah huruf yang sama ataupun yang berbeda. Paham nggak? Paham nggak dari sini? Jadi sebuah huruf yang sama, namun tempat pengeluarnya itu berbeda. Suaranya itu sama, tapi pengeluarannya itu beda gitu. Ketika kita membacakan huruf tersebut, makhrajnya itu berbeda gitu. Tapi suaranya sama. Contohnya seperti apa namanya? Ada yang namanya ha dan ha. Suaranya sama, namun tempat pengeluarannya itu berbeda. Makharijul hurufnya itu berbeda. Kalau ha, nah ha pedas itu ataupun ha tipis, bisa dibilang keseringan kita tuh ha tipis ya. Nah, ada juga yang ha tebal. Nah, ha ya itu yang seperti apa? Ha tipis itu seperti apa? Ha tipis itu makharijul hurufnya itu di ujung tenggorokan. Ya. Di ujung tenggorokan. Namun ketika kita mengucapkan ha, nah itu di dada. Jadi kita keluarkan aja gitu dengan sebesar-besarnya gitu. Karena itu ha tebal. Ha. Nah, coba Riho membaca lafaz ha dengan ha. Ha dengan ha. Coba ha. Ha.
Kurang itu, kurang tebal dari H besarnya kurang tebal. Coba H tipis dengan H besar. H tebal. Dibedakan ya. Coba Riho. H dan H. Oke, jadi seperti itu ya. Kita bisa memahami dalam sebuah perbedaan. Jadi tempat suaranya itu sama, namun makhrajnya itu berbeda. Nah, sekarang kita lanjut ke dalam makhrajnya ya. Jadi makhrijul huruf ini memiliki 17 makhraj ya. 17 makhraj. Namun akan tetapi dalam ilmu tajwid itu dari 17 makhraj itu bisa dibagikan ataupun diperkecil lagi menjadi 5 makhraj. Seperti nazoman dalam Alkitab Imam Jazari itu ada makharijul hurufi sab'ata asyar 'alal ladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Nah, jadi menurut qaul yang dikatakan itu yang dipilih oleh ba'dul ulama yang betul-betul telah memperdalam penyelidikannya. Makharijul huruf itu kesemuanya itu ada 17 makhraj ataupun huruf hijaiyah yang banyaknya ada 29 huruf. Namun dalam 17 itu dipersempit lagi, diperkecil lagi hingga akhirnya ada 5. Apa aja? Yang pertama itu al-jauf. Al-jauf itu adalah ruangan dalam mulut ya. Al-jauf itu ruangan dalam mulut. Terus yang kedua itu ada halqi. Halqi itu adalah tenggorokan ya, tenggorokan. Terus yang ketiga ada al-lisan. Al-lisan itu lidah. Yang keempat asy-syafatain. Asy-syafatain ini dua bibir. Terus yang terakhir ada al-khaysyum. Al-khaysyum itu adalah pangkal hidung ataupun hidung yang terdalam ya. Jadi seperti itu. Terus ada juga yang huruf alif dengan ain dan juga huruf yang tadi Ane bilang tadi H dengan H ya. Nah, jadi huruf ini itu sebenarnya huruf yang mungkin sulit dibedakan ketika kita mempelajari makharijul huruf. Kenapa? Karena itu sebuah perbedaan yang mungkin sulit kita ucapkan gitu. Sebenarnya sama ketika kita ucapan itu mungkin kita memperlakukannya itu sama. Padahal huruf ini berbeda gitu dalam makharijul huruf. Suaranya itu benar-benar sama. Contoh dalam kalau misalkan kita mendengarkan imam-imam ya, imam-imam ketika membaca surah Al-Fatihah itu ada yang di ayat pertama a'u ya. A'u. Nah, itu a'u ketika dia mengucapkan a'u, nah itu pasti rata-rata orang mengucapkan au. Saking sulitnya membaca ataupun bahasanya itu mengeluarkan suara huruf ain ini. Hingga akhirnya dia menyamakan ain ini dengan alif, ya. Terus juga ada yang alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Nah, itu rata-rata orang kalau misalkan belum bisa membaca H pedas ataupun H tipis ini nih, itu rata-rata alhamdulillah. Nah, rata-rata orang yang belajar ataupun yang mengajarkan yang belum bisa memahami ataupun belum fasih dalam ilmu tajwid, pasti rata-rata membaca ayat tersebut ya alhamdulillah. Nah, jadi seperti itu. Coba insyaallah Riko baca dari dari auzu sampai ayat akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari situ kita tadi Riho alhamdulillah ya udah lumayan bagus. Cuman tadi aneh masih dengar ketika Riho membacakan tasydid ataupun syiddah itu masih kurang diperjelas lagi, kurang diperdalam lagi. Karena apa? Ketika kita mengucapkan tasydid ataupun syiddah itu kita harus benar-benar jelas suara kita. Kalau toh misalkan dalam surah Al-Fatihah ayat ke-1 Alhamdulillahi Rabbil. Nah, kalau misalkan kita nggak diperjelas Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kalau misalkan nggak diperjelas, kita benar-benar merasakan ataupun memahami kalau ba-nya itu tidak bertasydid, sedangkan dalam ayat suci Al-Quran ba-nya itu bertasydid ataupun bersyiddah. Nah, maka dari itu ketika adanya kita membacakan syiddah ataupun tasydid, itu kita benar-benar diperjelas. Seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ataupun seperti di ayat ketiga, Maliki Yaumiddin. Nah, jadi diperjelas. Jangan sampai nggak diperjelas. Seperti itu. Paham, Riko? Siapa? Ya, alhamdulillah, Riko udah bisa memahami mengenai makharijul huruf. Nanti tinggal ditingkatin lagi. Mungkin mengenai makharijul huruf selanjutnya tentang syafatain ataupun makharijul huruf syafatain dan khayshum, rongga hidung, itu mungkin nanti di luar pertemuan ataupun di luar Zoom Meet karena waktunya mungkin tidak cukup juga, takut terlalu lama, kita singkat saja ya. Mungkin dari saya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Riho. Dan kalau misalkan dibilang bagus, alhamdulillah bagus. Untuk Riho, terima kasih buat semuanya dan mohon maaf apabila ada kekurangannya dari saya dan apabila ada sepatah kata ataupun kesalahan dari kata-kata saya, mungkin mohon maaf karena itu dari kesalahan saya sendiri, dan apabila ada kelebihannya itu datangnya dari Allah SWT karena Allah SWT yang memberikan sebuah ilham ataupun masukan kepada pikiran-pikiran saya ataupun pikiran-pikiran orang lain, karena hanya Allah yang memberikan sebuah ilmu. Kita balikan semua lagi kepada Allah. Selagi barokahnya guru ataupun barokahnya si orang tersebut yang telah didapatkan ijazah oleh gurunya, insya Allah barokah. Tapi kita balikan lagi kepada Allah. Semoga hanya Allah yang berikan sebuah kefahaman dan berikan ilham kepada kita. Jadi cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridok awal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.